Kalau buat teman-teman yang pengen jadi personal trainer dan kebetulan juga seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak terutama ya, pesan saya sih ya nggak usah merasa berkecil hati gitu. Maksudnya misalkan badannya menjadi lebih gemuk atau ada perubahan secara fisik, as long as you know the knowledge, ya kan? Sama seperti tadi saya bilang, selama kita punya ilmunya dan bisa menyampaikannya itu secara benar dan tepat kepada klien pada nantinya, jalanlah gitu. Maksudnya tutup mata, tutup telinga, nggak usah dengerin orang mau ngejudge apa terhadap dirimu gitu. Jalan aja, fokus sama diri sendiri gitu. Itu kan perjalanan kita sebagai seorang ibu dan seorang personal trainer. Kalau saya udah memutuskan sejak saya awal mulai diet, saya udah tutup mata, tutup telinga, saya nggak peduli omongan orang tentang saya apa, saya fokus ini hidup saya yang kontrol, bukan kamu, bukan mereka yang di luar. Jadi ya just be yourself, terus habis itu nggak usah dengerin siapa-siapa, fokus, asalkan kita bisa menyampaikan dengan tepat dan benar dan itu mengedukasi klien, itu jalanlah. Jadi jangan berkecil hati. Oke, Coach Citra here guys. Halo Coach Citra. Ya, halo Coach. Halo. Boleh tahu dulu kenapa kok kita switch ini? Karena angle-nya bagus dari kiri saya, mohon maaf. Gimana cara menentukan angle ini? Saya nggak ngerti sih. Maksudnya kalau saya sebagai cowok, mungkin Coach Shogi atau teman-teman kameramen di sini sebagai cowok, itu nggak ngerti itu angle-nya di mana. Kalau Coach Citra itu gimana? Orang tuh antara kiri sama kanan tuh nggak simetris sebenarnya. Nah, jadi simetris saya tuh bagus di sebelah kiri. Jadi angle-nya dari kiri. Jadi kita switch nggak apa-apa ya. Oke. Cara menentukan wajah kita simetris tuh gimana? Lihat cermin terus lihat kan? Cermin. Kalau bisa nanti misalkan pas lihat cermin terus di mirror, itu pasti ada bagian kita yang, jadi wajah kalau saya itu satunya kayaknya baik banget, satunya jahat banget. Jadi yang baik banget ini yang sisi baik banget. Oke. Berarti nanti kalau negur klien lagi nggak taat sama ini berarti yang sini. Oke guys. Coach Citra, kita nanti mau ngobrolin dong tentang Coach Citra di sini kan sebagai personal trainer sudah lumayan cukup lama lah di Go Workout ini. Nah, tapi saya tuh mau tahu dong konteks dulu dong. Coach Citra tuh sebenarnya berangkat dari mana? Dari Malang tentunya. Dari Malang guys. Dari apa? Terus dulu mungkin pernah berprofesi sebagai apa? Terus akhirnya kok tiba-tiba ujungnya nyampe personal trainer. Silakan Coach. Panjang sebenarnya ceritanya. Waduh, panjang. Kita 1 jam ya guys. Jadi sebenarnya saya basicnya itu bukan di dunia keolahragaan sih Coach. Jadi saya basicnya itu studinya adalah teknik arsitektur. Sangat bertolak belakang sekali sebenarnya, kayak plot twist gitu sebenarnya hidup saya, cuman hubungannya sama angle. Nah, benar. Dan detail sih. Betul. Nanti apa yang saya pelajari di studi saya sebelumnya itu ngaruh banget sih, saya orangnya detail banget. Maksudnya attention to detailnya saya akuin saya gitu maksudnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya bawa ke personal trainer ini gitu. Nah, ininya asal mulanya terus bekerja. Asal mulanya jadi saya sempat bekerja sebagai seorang arsitek juga. Sempat bekerja di studio di Sanur pernah, itu selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian saya move ke daerah Jimbaran sekitar kurang lebih 2 tahun. Itu pada saat itu saya udah hamil, memutuskan untuk punya anak, akhirnya resign karena saya nggak punya asisten di rumah. Jadi benar-benar mungkin orang tua pada awalnya membantu gitu, tapi pada akhirnya ya nggak mungkin ngebantu terus kan, beliau berdua di Malang posisinya, nggak mungkin ada di sini terus untuk membantu saya gitu. Sementara saya juga orangnya termasuk ibu yang nggak percaya sama orang lain untuk ngehandle anak saya. Termasuk ini sendiri parents. Jadi maksudnya saya nggak bisa mempercayakan anak saya ini paling berharga nih menurut saya nih. Betul. Jangankan anak, misalkan uang aja, kalau misalkan uang nggak mau kan dititipin ke orang lain. Ini anak loh gitu. Ini anak saya yang paling berharga. Jadi saya sama sekali nggak percaya sama orang lain, bahkan tuh asisten. Nggak tahu mungkin itu jeleknya saya nggak begitu percaya sama orang lain, nggak mudah percaya sama orang lain. Terus akhirnya nggak bisa nih nerusin kerja karena harus full time kan. Akhirnya ya udah kita coba freelance. Nah ini titik baliknya sini, freelance itu berat. Betul. Jadi karena saya butuh fokus juga di arsitek itu kan. Butuh kita punya energi waktu itu butuh kesana juga, padahal saya punya anak nih yang masih kecil. Nah itu mulai strugglingnya di sana.
Jadi ketika pagi sampai malam saya harus sama anak saya terus dan mengurusi rumah tangga. Saya harus punya kerjaan juga. Oke. Itu mulai habit atau pola daily life-nya buruk banget, jelek banget. Dari situ udah mulai naik berat badan, terus stres, GERD, mah dan situ sebagainya. Terus nggak bisa nih udah, saya menyerah menjadi seorang arsitek. Bukan menyerah sih, saya stop dulu deh gitu, kayaknya nggak bisa nih. Saya bisa-bisa tumbang nanti. Karena dalam segala kondisi itu. Iya, karena saya harus pagi sampai malam harus ngurus anak. Setelah itu harus kerja dan ini juga butuh fokus nih. Kadang saya menjadikan itu excuse jadinya. Padahal itu kan secara profesional nggak banget ya. Maksudnya menjadikan anak-anakku sakit dan sebagainya. Saya nggak sempat gini-gini. Kayaknya nggak profesional banget gitu loh. Saya juga nggak enak sama klien kan waktu itu. Nah, jadinya kayaknya saya stop dulu. Terus habis itu fokus sama anak dulu, sama akhirnya sampai anak kedua. Nah triggernya di sana dimulai dari setelah anak kedua pandemi itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi saya habitnya lebih jelek lagi. Terus habis itu ada suatu titik setelah lahiran anak kedua saya nggak bisa jalan. Kayak lumpuh. Saya juga kaget tuh. Lumpuh karena overweight atau? Karena overweight dan nggak tahu juga ya, karena kalau kata dokternya mungkin terlalu kaku otot-ototnya, jadi ketika waktu itu kontraksi jadinya ikut kaku semua nih. Jadi afternya itu saya nggak bisa jalan tuh, sama itu masih umur belum ya 30-an lah, masih 3 bulan. Itu saya kaget sendiri, kok nggak bisa jalan? Jalan tuh pakai jempol. Jadi dari bed ke kamar mandi saya harus struggle, kayaknya jauh banget saya harus jalan. Nah dari situ udah kayaknya nggak bener ya, harus ada yang diperbaiki. Nah harus ada yang diperbaiki. Oke lah, dari situ mulai saya setelah lahiran anak kedua, saya perbaiki pola makan pelan-pelan. Nah journey-nya adalah saya pengen benar-benar konsisten di sini. Gimana ya caranya? Saya bikinlah si Instagram itu. Bikinlah si Instagram supaya saya nggak menutup siapa aja untuk melihat Instagram saya. Tapi saya juga nggak punya follower pada saat itu. Jadi maksudnya ya udah ada yang lihat boleh. Tapi saya maksudnya sebenarnya buat review diri saya sendiri gitu loh, Coach. Berhasil nggak nih dietnya nih? Berarti Coach Citra tuh membuat Instagram baru ini? Baru. Tapi sudah pernah punya Instagram? Saya punya Instagram pribadi saya sendiri ada. Berarti punya Instagram baru. Yang istilahnya mendokumentasikan perjalanan diet journey saya gitu loh. Tapi tujuannya bukan untuk influencer apa? Enggak, sama sekali. Cuman untuk review saya sendiri. Waktu itu memori saya penuh, HP-nya masih HP kentang lah. Jadi nggak bisa gimana ya caranya. Aku pengen deh. Jadi sambilkan di sana banyak informasi tuh tentang diet dari influencer yang lain, diet influencer yang lain. Nah itu saya di sana lihat. Terus habis itu ya udah saya ikutin. Pertama cuman posting makanan sehari, intermittent fasting diet, makanannya apa-apa. Udah journey-nya dari sana. Nah kenapa jadi personal trainer pada akhirnya? Ternyata banyak nih dari sini yang ngelihat akun saya, mulai dari nol tuh, bener-bener dari nol. Ngelihat akun saya, Mbak ini berhasil ya, ternyata dari berat 70 bisa pelan-pelan dia turun. Progresnya tuh dilihat tuh, ada yang lihat. Makanya tadi kan saya bilang nggak menutup kemungkinan siapa yang lihat, tapi nggak di private gitu loh, Coach. Jadi siapa aja boleh lihat journey saya. Tanpa saya juga nggak mengharap, misalnya nothing tulus lah, maksudnya nothing tulus untuk nggak pengen jadi influencer juga enggak. Cuman kalau ada yang lihat gitu kan, ngerti gak? Maksudnya kayak ada rasa kita harus ada progres. Kita harus membuktikan. Kita harus membuktikan. Kita selain saya membuktikan kepada diri saya sendiri. Tapi orang lain ternyata ada yang lihat nih, mulai ada yang lihat. Nah dari sana udah cukup lumayan banyak berkembang si ini. Ternyata si Mbak ini bisa ya turun dari 70 ke 60 ke 50 akhirnya berhasil. Nah dari sana muncul tuh pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Dari kan saya belum punya ilmunya, saya cuman berdasarkan pengalaman saya aja melakukan diet itu dan saya berhasil tanpa obat pelangsing, tanpa apapun, cuman olahraga sama atur pola makan sama atur pola tidur dan sebagainya gitu. Terus dari situ tapi muncul pertanyaan nih, ternyata teman-teman yang di Instagram tuh juga kritis-kritis orangnya. Dan saya belum punya ilmunya gitu, belum punya istilahnya gimana cara menjawab yang tepat gitu. Takutnya kalau saya jawab nih salah nih. Itu makanya saya pengen belajar dari sana. Tiba-tiba kelintas aja kayaknya dulu sih sempat pernah kayak bikin challenge gitu buat teman-teman di Instagram, cuman ya sebatas itu aja gitu. Maksudnya saya pengennya teman-teman ngikutinnya ya konsisten sama kayak saya, nggak cuma sekedar challenge terus udah.
Terus habis itu dari sana banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Nah itulah makanya Contohnya apa pertanyaannya pada saat itu? pada saat itu apa ya pertanyaannya ya? Kenapa kok nggak turun-turun gitu? Padahal udah ngelakuin kayak Coach Citra. Nah, iya benar-benar sesimpel itu pertanyaannya. Saya udah nyoba diet nih mirip-mirip sama kayak Mbak, tapi kok nggak turun-turun? Kenapa ya? Ini saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu harus menjawab seperti apa yang tepat. Saya juga bertanya kenapa ya gitu. Masa mau jawab di sampingmu ada cheesecake mungkin? Gitu. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Takutnya judging. Karena saya kan udah mulai banyak yang dilihat tuh, jadi makanya, aduh gimana ya caranya. Dan pertanyaannya, munculnya dari sana sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Instagram tuh yang menurut saya support banget ke saya juga untuk saya bisa mencari ilmunya dulu untuk menjawab lebih tepat gitu. Oke, terus move-nya? Kok bisa move tiba-tiba ke personal trainer? Akhirnya. Nah, karena kan saya juga olahraga tuh pada saat itu, dan ngerasa juga. Berarti as a member gym aja berarti? Member gym aja, dan itu juga saya juga masih banyak banget salahnya, berarti banget belajar dengan gym juga autodidak atau sudah pernah hire personal trainer? Enggak, saya pada saat itu tidak pernah. Pertama saya memang karena kurang pengen belajar sendiri, orangnya suka kulik gitu. Ketika saya penasaran dengan sesuatu, saya pengen belajar itu sendiri. Jadi ya learning by doing sih jadinya. Ya, jadinya tapi memang progresnya lama, nggak secepat kalau misalkan kita hire PT terus dikasih tahu ini loh yang benar. Gitu. Betul. Kalau ini kan saya trial sendiri, bener atau enggak saya juga nggak tahu gitu. Jadi belajar sendiri dari sana. Terus kenapa jadi ke personal trainer? Karena rasanya ini jalan yang the right pathway gitu kalau menurut saya, untuk kalau misalkan lu kepengen jadi atau kepengen turun berat badan atau ada goals yang pengen dituju, itu ini jalan yang bener tuh di sini gitu, saya mikirnya gitu. Jadi tapi saya nggak punya ilmunya nih, gimana caranya. Saya pengennya gimana saya bisa tetap menjalankan rutinitas saya yang olahraga, ngatur pola makan dengan rutin, tapi saya juga bisa mengedukasi teman-teman gitu. Tapi saya juga butuh edukasi buat saya sendiri biar bisa menyampaikan ke teman-teman dengan tepat. Nah gitu, jadi dan alhamdulillahnya saya menemukannya Go Workout gitu. Kalau sempat sebelumnya ke mega gym yang lain, saya nggak bisa. Waktu kesini juga saya mikirnya nothing tulus juga. Misalkan Go Workout tidak mau menerima saya juga tidak apa-apa, karena saya niatnya cuma belajar. Karena saya dengan keterbatasan saya ya, maksudnya saya ingin belajar, tapi dengan keterbatasan saya, waktu saya nggak bisa full time as personal trainer, karena saya punya anak dan rumah dan bisnis yang harus dijalankan juga. Dan alhamdulillahnya Go Workout mau gitu terima saya, dan saya senang banget karena di sini saya bisa belajar. Saya maksudnya apa yang saya pengenin kemarin, saya bisa olahraga tetap, saya tetap bisa menjalankan rutinitas saya olahraga, ngatur pola makan dan sebagainya, tapi tetap sambil bisa ngedukasi ke orang yang tepat. Dan saya juga bisa akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Instagram. Oke. Tapi saya dapat poin penting sih ternyata. Maksudnya dari awal Coach Citra ceritain itu tentang perjalanan Coach Citra, berarti sebenarnya ada bukan hanya pembuktian Coach Citra tentang Coach Citra ingin membuktikan tentang akun itu, tapi juga lebih kepada ini tuh sudah jadi Coach Citra tuh sudah jadi kayak bukan influencer lah kita bilangnya, sudah jadi kayak bagian tugasku juga sih untuk mengedukasi, karena kan harus bertanggung jawab dengan dengan akun yang sudah banyak. Sebenarnya tidak sengaja terbentuk ya. Nah itu sudah terbentuk. Tapi kan kalau misalnya kita tiba-tiba aku udah turun guys, silakan di unfollow kan, kan kayak nggak bertanggung jawab. Benar. Tapi bagus banget sih perjalanan. Sebenarnya awal mulanya bikin akun juga nothing tulus. Maksudnya saya nggak sama sekali nggak berpikiran akan menjadi sebesar ini gitu akunnya. Sebenarnya nggak belum besar sih, maksudnya dulu itu cuman pure saya pengen mengabadikannya dalam akun saya sendiri gitu, supaya saya ngelihat saya bisa nggak sih ini, karena kalau saya bisa lihat perubahannya dari before to afternya itu saya senang sendiri gitu. Maksudnya itu sebuah pencapaian, achievement bagi saya gitu. Tapi kalau ternyata saya juga kan follow diet influencer, fitness influencer yang lain, saya sering tag mereka dan mereka juga mau. Nah itu impactnya ke saya dari followernya mereka. Masuk ke saya ngelihat, oh ini mbak siapa sih gitu, oh si Mbak Citra ini berhasil. Nah dari situ sih jadinya ada tanggung jawab yang ini orang-orang lihat saya ini berhasil nggak nih, orang kan pasti gitu tuh, ini berhasil nggak sih mbak ini ngejalanin dietnya, oh berhasil ternyata. Nah dari situ baru pertanyaan-pertanyaannya muncul tuh, saya nggak bisa jawab. Menarik. Berarti kalau kita bedakan lah dua fase Coach Citra yang sekarang sama yang dulu. Ketika dulu kan agar mempelajari influencer diet dan olahraga lain.
ketika sekarang as a personal trainer juga, juga as a influencer juga, bertemu mempelajari konten yang lama dari influencer-influencer yang Coach Citra pernah pelajari waktu fase Coach Citra sebelum jadi personal trainer, itu gimana? Ada kayaknya salah deh gini, kayaknya kurang tepat ada gitu. Ada yang saya follow satu yang relate banget sama saya, jadi ibu rumah tangga juga dan punya anak juga. Waktu itu saya mengikuti beliau secara makanannya. Jadi dia akhirnya sekarang pun beliau akunnya juga berkembang tapi lebih ke arah how to cook-nya, maksudnya food-nya, makanan sehatnya seperti apa. Tapi kalau untuk olahraganya ternyata belum. Jadi makanya saya sekarang jadi tahu Mbak ini memang ya masing-masing ya, karena aku masing-masing sendiri ya. Mbak ini ternyata memang fokusnya di makanan aja, tapi belum ke olahraganya sepertinya belum. Ada kok yang seperti Coach Adit bilang gitu, ini kayaknya salah. Kayaknya kurang tepat. Banyak banget kan soalnya yang akun-akun yang juga dia akhirnya untuk jualan. Oh ternyata saya sempet kok istilahnya kayak jadi spy gitu ke akun-akun jualan suplemen gitu. Cara kerjanya gimana sih gitu. Pernah saya juga. Ternyata saya lihat kok kayak begini gitu. Jadi olahraganya juga bukan yang seperti kita lakukan sekarang gitu. Jadi memang dia berarti ini bukan tujuannya bukan seperti yang saya mau gitu, fisik yang saya mau kan. Saya pengennya ya you do the right way gitu. Kalau mereka kan ininya jualan, jadi ya adalah yang Coach Adit bilang gitu. Jadi saya udah tahu sekarang bedanya gitu. Berarti semakin teredukasi juga kan berarti iya kan? Sih, banget. Artinya kalau Coach Citra pun di sini kan juga bukan hanya sebagai seorang personal trainer tapi juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Saat izin ke suami, kayaknya aku harus daftar go workout gitu. Itu gimana caranya? Karena kan ini beda banget ini yang saat pacaran terus akhirnya nikah sama Pak Su ini, dia berpikir orang ini tuh arsitektur gitu. Tiba-tiba Pak Su kayaknya saya harus jadi personal trainer aja. Itu gimana caranya? Jauh banget ya. Tapi kalau suami dari dulu, alhamdulillahnya dari dulu banget, saya bahkan masih gendut itu suami saya tuh menerima saya apa adanya saya. Jadi ketika saya bilang Pak aku pengen kepengen nyobain jadi personal trainer, boleh nggak? Boleh, asalkan tidak berlebihan waktunya, nggak langsung full time gitu. Asalkan kalau yang bersangkutan maksudnya dari pihak perusahaannya mau terima mama jadi yang part time terus habis itu bisa ngurus anak-anak ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya jangan too much gitu. Semampunya gitu loh. Jadi support sih dari zaman dulu. Saya nggak pede dengan badan saya sendiri, itu masih support, sampai sekarang juga masih support. Terus gimana itu cara karena kan kalau saya pribadi, saya kan juga udah cukup lama jadi personal trainer. Saya itu suka bingung kalau ngomong ke apalagi orang-orang tua, kakek nenek atau paman dari kakeknya, yang kayak gitu-gitulah. Karena kalau di Bali kan keluarga besar semua itu kerja apa gitu. Saya tuh selalu susah untuk mendefinisikan, aku kerja sebagai personal trainer. Apa itu personal trainer gitu? Ya personal trainer guru olahraga. Jadi akhirnya ngomong gitu aja. Kalau saya bilangnya guru senam dong. Gitu. Berarti kalau misalnya ini kan kalau misalnya ke mama mungkin kan masih nggak terlalu tua kan. Nah ini kan saya sudah ke kakek nenek ini, itu kan udah bingung tuh cara jelasinnya. Nah saya kan lihat Coach Citra tuh kadang itu bawa anak-anaknya juga ke sini. Itu gimana mereka nanya mama ini kerja apa sih gitu? Mereka ngerti nggak? Ngerti kok. Berarti lebih modern. Lebih modern, ngerti kok mama ini apa gitu. Bahkan mereka sering ngomong ke gurunya, my mom is a personal trainer gitu. Ya nggak apa-apa sih maksudnya. Tapi anak-anak saya juga cukup support sama saya. Jadi mereka tidak merasa bagaimana gitu mamanya seorang personal trainer. Bahkan mereka seperti kayak humas publikasinya saya gitu. Iya serius. Ke teman-temannya, ke semuanya, bilang ke miss-nya juga, my mom is a personal trainer gitu. Mama saya seorang personal trainer gitu, seorang coach gitu. Akhirnya ya tahu semua gitu. Jadi ya udah. Terus ini sering nggak dibilang kita kan seorang personal trainer pasti sering gini kan, ngobrol sama orang, kamu kerja apa personal trainer, gimana sih caranya diet, di pertemuan orang tua itu Coach Citra sering nggak di-spill, saya itu personal trainer gini, gimana cara? Enggak, saya bukan orang yang, pertama saya bukan suka pertemuan banyak gitu ya. Jarang banget. Tapi ada toh, kegiatan itu ada. Tapi cuman kalau ditanyain aja saya akan menjelaskan. Tapi kalau enggak ya saya nggak bilang saya personal trainer gitu, enggak sih. Saya bukan orang yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanyain akan saya jelaskan.
Tapi kalau enggak ya enggak. Oke. Gitu. Nah, dengan kesibukan Coach Citra kan juga punya sebagai business owner juga, ibu rumah tangga, sama sebagai personal trainer juga, yang tak lihat cukup intens juga sih ternyata Coach Citra. Kadang pagi ada, terus habis itu kayaknya pulang ini kan ke kafe mungkin Itu ya. jemput anak dulu bolak-balik. Jemput anak, bolak-balik, terus ke kafe. Lanjut nganter les dulu. Oh, nganter les. Iya, Oke. Baru ke kafe nanti sampai malam. Oke, nah itu gimana itu kalau saya juga punya istri, bukan aneh sih, tapi kalau menurut saya, kalau saya kan kayak berangkat kerja gitu ya biasa aja. Kalau istri dan saya tanya ke teman-teman wanita-wanita yang lain, mereka tuh kayak merasa bersalah gitu ketika belajar, ketika berangkat bekerja gitu. Coach Citra ada ngalamin itu nggak sih dengan sebagai ibu rumah tangga? Pernah. Tapi juga aku harus ngelatih sih gitu. Pernah banget. Itu Tapi sebelum melatih ya, kalau yang sekarang jadi gini, kalau misalkan untuk teman-teman di luar sana yang juga mungkin pengalamannya sama kayak saya, jadi punya anak terus harus berangkat bekerja, itu sebenarnya jangan merasa bersalah sih. Oke. Kalau saya, karena selain kita sebagai seorang wanita itu butuh bisa jadi ibu, bisa jadi seorang istri juga, tapi kita itu juga a woman loh. Maksudnya kita juga punya suatu cita-cita yang pernah pengen diraih, gitu kan ya, benar ya. Jadi sebenarnya saya dulu juga merasa bersalah kalau istilahnya saya aja deh yang ngalah gitu untuk biar suami bisa kerja, terus saya yang ngalah nggak kerja. Padahal sebenarnya kalau bisa, menurut saya sih ya Coach ya, menurut saya sebagai wanita, maksudnya as a woman, you have to reach what you want, you have to reach your goals, your wish gitu. Jadi sebenarnya nggak usah merasa bersalah, karena itu kan tanggung jawab berdua nih, anak-anak, rumah tangga dan sebagainya, sebenarnya tanggung jawab berdua. Jangan mengalah sih, maksudnya bukan maksudnya egois juga ya, maksudnya kita sebagai cewek juga punya sesuatu yang ingin diraih kan ya, raihlah, tapi tidak melampaui batas gitu, maksudnya tidak berlebihan juga. Jangan akhirnya jadi egois terus nggak mau ngurus anak, enggak, tapi tetap balance lah maksudnya. Cuman dulu pernah memang pas zaman saya menjadi arsitek tuh saya merasa bersalah, pernah sih. Karena mungkin anak-anak masih kecil juga, ya kan? Merasa bersalah terus baby blues lah pokoknya, menyalahkan diri sendiri saya, dan kecenderungannya saya nggak pernah menyalahkan orang lain, saya pasti menyalahkan diri saya sendiri, banget itu, dari itu bikin saya ngedrop. Jadinya dari situ saya belajar, dan akhirnya juga saya sekarang ngasih pengertian ke suami, terus terutama ke anak-anak, akhirnya mereka terbiasa kok. Bukan mama pergi kerja itu bukan pergi selamanya gitu, paling cuma sejam sampai segini aja kok, nanti siang kita ketemu lagi. Jadi akhirnya dari sana udah terbiasa kok. Artinya komunikasi dan kompromi itu sangat penting ya. Iya, benar harus dibicarakan sih. Mama cuma pergi dari pagi sampai jam 12. Nanti mama jemput, kita ketemu lagi sampai malam. Soalnya sebagai ibu rumah tangga itu, karena saya sudah punya ibu rumah tangga sendiri ya, bukan mama saya. Saya itu ngerasa dulu waktu pacaran tuh kalau dia keluar sama temen nggak pernah saya cariin gitu, karena saya sibuk kerja. Tapi sekarang itu saya tuh nyariin gitu. Kok nggak ini? Karena soalnya kalau menurut saya ibu rumah tangga itu memang ritmenya ini sih, ritmenya rumah tangga sebenarnya. Kuncinya kunci. Jadi benar. Ya, salah satu contohnya adalah misal buang sampah deh gitu. Kalau kan cowok itu mana sih bisa kayak saya itu. Pak, coba buang itu, sampahnya dibuang dulu gitu. Iya, benar. Itu salah satu contohnya. Ritme rumah tangga itu penting banget kok. Benar, ibu rumah tangga itu memang kuncinya di dalam sebuah rumah tangga, betul. Ibunya sakit nggak bisa gerak udah. Iya. Benar kan? Katakanlah ibunya, pasti kalau misalkan kalau bapak-bapak nih sakit demam dikit aja udah udah kayak orang sakit banget. Tapi kalau seorang ibu beda gitu. Kalau seorang ibu pasti sedemam-demamnya, sesakit-sakitnya pasti tetap bisa bangun kok. Tetap menyelesaikan tanggung jawab. Tetap menyelesaikan tanggung jawab, dan nggak tahu itu kekuatan datangnya dari mana ya. Tapi hampir semua ibu yang saya temui seperti itu sepertinya. Soalnya kalau istri saya sakit, terus misalnya saya mau ngerawat istri saya ini dengan penuh sukacita ini. Merawat istri saya, misalnya mau buatkan bubur gitu ya. Pasti tetap harus melibatkan tanggung jawabnya dia, padahal dia lagi sakit loh. Ini gimana cara buat buburnya? Nah, itu kan bener kan, nggak bisa kayak sendiri gitu. Ini tambah garamnya seberapa nih? Tetap aja melibatkan. Akhirnya, ya udahlah saya bikin sendiri aja gitu. Oke. Ngobrolin tentang ibu rumah tangga nih, kan calon-calon coach yang akan bekerja di GoVokal bukan hanya coach Citra yang sebagai ibu rumah tangga, jadi ada beberapa coach lain, salah satunya di Sidoarjo, salah satunya di Surabaya. Nah, Surabaya contohnya coach DJ. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita
seorang ibu rumah tangga, Coach Puri kan juga ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga, terus kita itu mau jadi seorang personal trainer, itu berarti apa dulu sih yang harus disiapkan? Misalnya seperti anaknya harus enggaknya usia sekian, terus misalnya kehamilan kalau bisa apa dan sebagainya gitu. Atau boleh nggak kalau misalnya lagi hamil tapi terjadi personal trainer? Kalau menurut Coach Citra sendiri? Boleh sih, asalkan gini, kehamilan tiap ibu beda-beda sih. Kalau misalkan selama kehamilannya tidak ada keluhan atau sama dokternya sudah diperbolehkan tidak ada keluhan sama sekali, nggak apa-apa. Karena ada kan ibu hamil yang rewel gitu kan. Betul. Kalau misalkan dan sebelumnya juga sudah sering olahraga ya nggak apa-apa, boleh. Gitu. Terus kalau untuk usia anak masing-masing ya sebenarnya ya. Misalkan dari usia kecil pun asalkan istilahnya bahasa Jawanya ibunya tatak, itu apa ya? Tatak tuh bahasa cak-cek apa cak-cek? Bukan, secara mental siap. Iya. Karena itu beda juga lah ya, maksudnya ibunya juga harus siap nih. Misal anak kan masih kecil, masih bayi nggak ngerti. Ibunya siap nggak? Pengen kerja tapi siap nggak gitu. Secara mentalnya ya, karena ninggalin anak itu nggak semudah itu sebenarnya. Betul. Ya kan? Apalagi misalkan ada keputusan dari bapak sama ibunya untuk nitipin si anak ini ke daycare. Itu lebih ada lagi masalahnya gitu kan. Jadi kesiapan mentalnya dulu siap nggak? Aku pengen kerja lagi nih jadi personal trainer, boleh nggak apa-apa. Tapi mental ibunya siap dulu nggak? Ninggalin anak di daycare, nanti di daycare ada apa-apa gitu ya. Ya katakanlah jeleknya dia sakit tiba-tiba, siap nggak? Pastikan kalau anak sakit butuh perhatian kita juga gitu. Bisa nggak menghandle anak yang sedang sakit ini tapi kliennya beres nih. Maksudnya klien yang dia pegang nggak ada masalah, pasti kan ada terganggu juga. Jadi kesiapan mental tuh nggak cuman oke, aku sekarang kepengen banget nih bekerja as personal trainer, udah nggak apa-apa anak bisa dititipin di daycare, tapi siap nggak mentalnya gitu. Afternya nanti itu lihat jangka panjangnya dulu sih. Anak misalkan dititipin ke daycare terus tiba-tiba sakit atau tiba-tiba apa muntah, nah kan bingung nih. Jadi yang dari sananya harus dipikirkan dulu sebenarnya. Tapi kalau yang tadi benar juga Coach Adit bilang ya harus izin ke anak-anak juga, ke suami juga. Kalau semua sport oke, jalan tapi not too much lah. Mungkin Coach Citra bisa sharing dong tentang kalau misalnya Coach Citra sekarang sudah menjadi seorang personal trainer, terus ada nggak kesalahan? Kayaknya kesalahan ini nggak perlu diulang lagi deh. Jadi karena sebagai ibu rumah tangga, tapi satu sisi tanggung jawab sebagai personal trainer, terus Coach Citra lebih mementingkan personal trainernya gitu. Ada nggak kesalahan kayak gitu? Sejauh ini belum ada sih, belum ada. Kalau selama jadi personal trainer mungkin waktu ngajarnya aja saya yang pernah ada kesalahan dari saya sendiri sebenarnya. Waktu ngajarnya. Waktu ngajar, tapi kalau untuk sama anak-anak sejauh ini alhamdulillah belum ada dan jangan sampai ada gitu. Masih aman-aman aja sih. Kalau gitu fokusnya ibu rumah tangga ini kan walaupun wanita tuh memang terlahir sangat multitasking banget ya. Habis ngambil jemuran tuh langsung ngangkat terong goreng gini kan hebat banget ya itu. Pernah nggak ada di satu momen personal trainer menjadi seorang personal trainer kan berarti harus fokus sama satu orang ini atau lagi ngajar kelas fokus sama banyak orang. Terus satu sisi juga aduh kayaknya kompor lupa dimatikan gitu. Ada banget. Nggak cuma dari rumah, datangnya dari suami, anak-anak dan bisnis saya. Jadi lagi ngajar, Bu, susunya habis gitu. Belanja lah saya, jadi belanja. Terus yang di rumah anak saya nanya, Mama jersey-nya mana? Itu nggak cuma sekali dua kali, like almost every day pasti ada gitu. Dan itu saya lagi ngajar klien loh itu. Ya gimana coba bayangkan. Terus itu gimana ininya? Berarti tetap dibalas ya tetap ini. Pada saat stres. Ya pada saat stres itu cepet gitu langsung. Berarti challenge-nya di situ. Soalnya kalau bapak rumah tangga kayak saya itu pasti tidak ditanyain. Bener lagi. Pasti tidak ditanyain. Iya bener. Ditanyain tuh paling cuma di awal bulan aja transferannya mana. Bener. Paling yang dicariin tuh pokoknya ibu. Kalau anak-anak betul. Mama ininya mana, Mama ininya gimana gitu. Makanya kadang ya itu gimana caranya bisa fokus kita lagi ngajar klien tapi di WA dari rumah, Mama where is my jersey, where is my waduh ya mau di mana ya gitu. Maksudnya itu kan saya juga nggak ada di rumah tapi saya harus membayangkan peta rumah itu, terus habis itu di mana posisinya terakhir saya harus nginget-nginget tapi ya ketemu juga gitu. Dan solve the problem gitu. Jadi ya gitu sih, pernah sih Coach, pernah banget. Berarti nggak percuma kuliah arsitek. Karena kan bisa melihat di sini berarti nanti di laci nomor ini. Tapi Coach Citra,
menurut Coach Citra sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan juga cukup intens juga sebagai personal trainer, lebih capek fisik apa capek mental? Mental. Capek mental. Karena sudah pernah olahraga terus soalnya jadi fisik. Alah cuma fisik itu segini aja. malah kalau misalkan nggak olahraga malah sakit malahan. Betul. Jadi lebih capeknya ke mental sebenarnya. Capek mentalnya tuh apa? Klien rewel, ya anak juga gini atau gimana? Buat teman-teman mungkin yang ibu rumah tangga mungkin yang mau jadi personal trainer kan juga bisa belajar pun berarti nanti Tergantung orangnya gimana. challenge-nya apa sih? Sebagai ibu rumah tangga tapi juga pengen jadi sebagai seorang personal trainer. Sebenarnya enggak sih, maksudnya saya orangnya termasuk yang fleksibel gitu ya. Maksudnya kalau misalkan untuk menghadapi klien atau bertemu tatap muka dengan klien, oke kok, maksudnya nggak masalah gitu. Tapi saya juga cara ngatasinya adalah misalkan kita capek secara energinya banyak terserap nih gitu. Saya butuh waktu untuk diem dulu sendiri gitu. Nah, cara ngatasinya saya gitu. Saya mesti duduk, diem, ngapain, pokoknya nggak ngelakuin apa-apa dulu, diem. Saya reunite with my own self gitu. Nah, nanti setelah itu baru bisa jalan lagi. Itu gimana itu caranya? Caranya? Ya diem aja. Kita mungkin minum kopi dulu ya. Diem aja gitu. Enggak, ya diem aja. Maksudnya mikir gitu atau kalau bapak-bapak ini ya, kalau bapak-bapak tapi kalau bapak-bapak personal trainer apa ya? Kalau bapak personal trainer tuh kita tuh lebih mikirin ini sih, kayaknya visioner ke depannya gimana ya? Atau mungkin saya deh. Nanti ngapain gitu maksudnya? Kayak nanti atap ini biar nggak bocor ya apa ya gitu. Iya sih sama. Gitu aja ya, sih. Tapi kita sendiri maksudnya tidak sama orang. Nggak sama orang. Iya, tapi kita tetap berpikir kayak saya biasanya review sih apa ya yang hari ini belum saya kerjakan. Terus tadi ketemu klien kurangnya apa ya. Terus nanti ini ke depannya gimana ya. Sama kok sebenarnya mikir juga. Tapi saya tidak bertemu siapa-siapa. Saya sendiri dulu sama diri saya sendiri. Bahkan even sama anak-anak. Tapi kadang ya memang waktunya untuk bisa diam itu susah ya sebagai orang tua. Kalau dari saya pribadi susahnya adalah anak-anak pasti akan, terutama yang nomor 2 itu kelingi banget sama saya. Jadi nggak ada saya 1 jam itu nggak mungkin bisa. Jadi ya nyempetin lah pokoknya bisa diem dulu. Kalau nggak saya kadang bilang gini, biasanya kalau saya pas jam makan malam gitu ya, nah bentar mama makan dulu. Jangan digangguin bentar, mama cuma butuh 10 menit aja kok. Dikasih tahu anaknya. Awalnya mungkin akan gangguin, tapi lama-lama dia ngerti, oh kalau mama makan jangan diganggu nih. Kalau mama lagi makan, mama lagi menikmati makanannya, aku main sendiri dulu. Nah, itu tak soundingnya gitu. Nah, mama mau makan dulu sebentar, paling 5 menit, 10 menit aja, jangan diganggu dulu ya. Sambil berpikir itu makan. Jadi sambil apa gitu, sambil diem sendiri. Berarti nggak ngerasain makanan apa ini? Yang ngerasain juga lah. Kadang kayak gitu, contohnya kayak gitu. Tapi saya karena saya selalu bersama anak-anak hampir setiap hari, jadi ya saya kasih pengertian sebentar ya nak. Mama butuh waktu sebentar aja 5-10 menit, mama mau sendiri dulu. Tapi anak-anak lama-lama ngerti kok. Nextnya nih, Coach Citra kan akan sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, seorang personal trainer, sebagai business owner, ya kan? Akan jadi sebagai arsitek lagi nggak? Saya tahu kan ada pertanyaan itu. Soalnya gini, kalau saya punya skill arsitek, apalagi hidup di Bali ini, kayaknya jauh lebih quote on quote menghasilkan sebenarnya. Atau mungkin saya tidak menutup kemungkinan. Saya juga nggak tahu sih industri. Saya nggak bisa bilang saya tidak ingin menjadi seorang arsitek lagi. Karena ilmunya saya juga udah punya. Betul. Saya tidak menutup kemungkinan karena cita-cita saya dulu pengen buka studio arsitek gitu. Bersama kalau dulu belum ketemu suami saya ya. Suami saya juga arsitek kebetulan. Jadi pengennya dulu sebelum saya masuk kuliah tuh saya pengen punya studio arsitek gitu karena pas kalau sekarang mungkin saya tidak menutup kemungkinan itu, tapi saya sekarang pengennya bikin studio gym. Kali nanti bisa di mix gitu ya. Saya pengennya saya punya home gym sendiri di rumah, jadi saya anytime I want to do the exercise, saya bisa kapan. Kalau sekarang kan kejar-kejaran nih. Iya betul. Jadi latihannya lumayan cukup berantakan juga, tapi saya coba untuk mendisiplinkan saya sendiri latihan. Nah kalau saya punya sendiri di rumah home gym, saya bisa latihan kapanpun saya mau gitu, nggak terbatas waktu. Tapi siapa tahu kedepannya bisa punya studio gym, sebelahnya studio arsitek, sebelahnya lagi cafe gitu. Saya pengennya gitu sih. Kalau saya punya home gym juga, Coach Yogi juga punya home gym. Kalau pesan saya yang punya home gym, make sure tetangganya itu nggak rese.
Oh gitu ya? Apalagi lagi deadlift. Aduh. Iya juga sih ya, jedeng gitu. Apalagi lagi deadlift. Iya. Itu coba di make sure, Pak, ini namanya gerakan deadlift. Nanti saya akan melakukan gini setiap hari. Iya. Karena jujur, saya nggak senyaman itu akhirnya melakukan deadlift. Jadi harus turun pelan. Ditahan jadinya. Iya. Itu. Boleh. Oke. Coach Citra pesen dong buat teman-teman calon-calon ibu rumah tangga yang ingin mencoba karirnya lagi di dalam personal trainer. Biasanya perjalanan tuh gini tuh, kalau dia lagi habis nikah terus hamil, biasanya stop dulu pekerjaan personal trainer. Terus kalau sudah selesai, maksudnya akhirnya sudah selesai tanggung jawabnya untuk ASI dan sebagainya, dia biasanya cari lagi pekerjaan personal trainer. Nah, pesannya Coach Citra, karena kan banyak itu ibu-ibu yang bekas personal trainer itu rata-rata tuh kayak mungkin lebih gemuk, akhirnya mungkin minder, terus akhirnya apa dan sebagainya gitulah gitu. Pesan untuk dari Coach Citra sendiri itu apa sih? Kalau buat teman-teman yang pengen jadi personal trainer dan kebetulan juga seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak terutama ya, pesan saya sih ya nggak usah merasa berkecil hati gitu. Maksudnya misalkan badannya menjadi lebih gemuk atau ada perubahan secara fisik, as long as you know the knowledge, ya kan? Sama seperti tadi saya bilang, selama kita punya ilmunya dan bisa menyampaikannya itu secara benar dan tepat kepada klien pada nantinya, jalanlah gitu. Maksudnya tutup mata, tutup telinga, nggak usah dengerin orang mau ngejudge apa terhadap dirimu gitu. Jalan aja, fokus sama diri sendiri gitu. Itu kan perjalanan kita sebagai seorang ibu dan seorang personal trainer gitu. Kalau saya udah memutuskan sejak saya awal mulai diet, saya udah tutup mata, tutup telinga, saya nggak peduli omongan orang tentang saya apa, saya fokus ini hidup saya yang kontrol, bukan kamu, bukan mereka yang di luar. Jadi ya just be yourself, terus habis itu nggak usah dengerin siapa-siapa, fokus, asalkan kita bisa menyampaikan dengan tepat dan benar dan itu mengedukasi klien, itu jalanlah gitu. Jadi jangan berkecil hati. Oke, Coach Citra, ada Q&A sekarang, kita masuk ke Q&A. Ini dari Coach Laurencia Hana. Ada 2 pertanyaan untuk Coach Citra. Yang pertama, menurut Coach Citra, apakah susah membagi waktu antara jadwal latihan dan mengurus anak dan keluarga? Susah banget. Terus gimana caranya? Disiplin waktu. Jadi kalau saya pribadi, saya semenjak dari bangun tidur atau malam sebelumnya, saya tahu nih besok mau ngapain. Jam segini saya harus di mana dan saya harus bangun jam berapa untuk bisa catch sampai jam 12 selesai atau sampai jam akhir saya mengajar selesai. Gitu. Jadi bikin schedule sendiri sih, bikin jadwal untuk dirinya sendiri dan pastikan kita ngikutin jadwal itu. Semaksimal mungkin. Mungkin nanti di tengah jalan misalkan hujan, ada urgent apa yang kita tidak bisa prediksi, ya nggak apa-apa. Maksudnya kita tetap harus maafkan diri sendiri dulu, karena disiplin untuk diri sendiri itu susah. Jadi tetap maafkan diri sendiri dulu dan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin sekarang nggak bisa 100% ngikutin jadwal yang udah kita buat, masih 70% nih nilainya gitu ya. Kita coba besok lagi, bisa nggak kita seperti itu. Jadi be better every day lah, every day every time. Yang pertama ya, saya kalau misalkan kita hari ini nggak bisa sempurna perfect gitu, ya nggak apa-apa, maafkan diri sendiri, kita coba lagi besoknya gitu lagi. Itu menarik sih, apalagi untuk saya seorang yang ambisius itu cukup menarik sih, karena terutama untuk saya yang kadang ambisius, harusnya problemnya memang maafkan diri sendiri dulu ya. Fokusnya tapi susah banget sih. Tapi kita tuh sebagai manusia tuh cenderung, apalagi yang pekerjaan profesional ini, cenderung akhirnya tuh menyalahkan keadaan, kondisi biasanya. Akhirnya, aduh ini soalnya ini telat gara-gara gini nih soalnya gitu. Iya, kebanyakan gitu. Tapi kalau saya sebenarnya bukan menyalahkan kondisi, lebih menyalahkan ke saya sebenarnya. Saya nggak pernah menyalahkan orang lain ataupun karena hujan begini-begini. Sebenarnya kalau saya bisa prepare lebih awal, saya bisa mengatasi itu tuh. Misalkan kayak katakanlah hujan tengah jalan, harusnya bisa lebih awal biar kalau misalkan pas hujan di tengah jalan, saya bisa pakai dan masih reach ke destinasi dengan waktu yang tepat. Kadang saya lebih nyalahinnya ke diri sendiri. Makanya tadi saya bilang, even it's not perfect today, you have to forgive yourself gitu. Harus memaafkan diri sendiri dulu, tapi kita coba lagi besoknya be better lagi. Oke. Itu jarang tuh ada orang kayak gitu tuh. Biasanya susah. Biasanya tetap hujan disalahkan itu. Iya, kadang-kadang gitu. Memang yang keluar hujan yang
disalahkan gitu, tapi kalau saya pribadi saya akan menyalahkan diri saya. Coba saya tadi bangunnya lebih awal, coba saya berangkatnya lebih awal, saya bisa lebih prepare, saya nggak main HP dulu langsung bergerak gitu ya. Kadang saya menyalahkan diri saya sendiri gitu sih. Berarti kuncinya adalah harus morning person. Enggak. Ya tergantung orang masing-masing, ya tergantung masing-masing sih. Kan kegiatannya beda-beda. Kalau saya kebetulan kliennya pagi banget, jadi ya harus bisa lebih pagi lagi gitu untuk prepare ada keadaan yang tidak diprediksi. Gitu. Oke. Last Coach Citra, bagaimana tanggapan Coach Citra untuk ibu-ibu di luar sana yang selalu beralasan tidak ada waktu untuk berolahraga karena mengurus anak, sedangkan bergerak dan berolahraga juga bisa dimulai di rumah saja? Jadi sebenarnya saya tanggapannya gimana? Saya sebenarnya tidak menyalahkan karena saya juga pernah berada di titik itu. Betul. Gitu. Tapi untuk berpikiran ingin olahraga aja itu udah bagus sebenarnya, itu progres. Memang awalnya harus dari sana, harus ingin dulu gitu. Nanti kan walaupun banyak excuse, banyak apa ya itu nanti akan lama-lama hilang gitu. Jadi sebenarnya saya nggak pernah ngejudge, oh kamu nggak pernah olahraga di rumah jelek berarti nggak bagus, berarti nggak pernah kayak gitu. Karena saya juga pernah berada di sana gitu. Itu progres sih, maksudnya perjalanan dari ibu itu sendiri gitu loh. Lihat pertamanya mungkin dia ke-trigger ngelihat apa di sosial media gitu, oh ibu-ibu rumah tangga olahraga di rumah aja bisa gitu. Dari situ dia pengen nih, ada pikiran kepengen aja. Itu udah bagus banget. Saya selalu kalau misalkan teman-teman nanya di by DM di Instagram juga, oh udah nggak apa-apa kalau masih kepengen, berarti kan ada rasa penasaran tuh. Nah dari rasa penasaran itu mungkin akan pelan-pelan mencoba untuk olahraga di rumah dan sebagainya. Nah itu sebenarnya ya peran kita as a personal trainer untuk ngedukasi itu, ya nggak apa-apa mbak, bukan jangan ngejudge gitu. Karena itu menurut saya udah termasuk progresnya dia gitu. Untuk ada kepikiran pengen olahraga aja. Bahkan teman-teman saya yang orang tua wali murid itu juga, mbak aku kepengen olahraga, itu ada beberapa orang yang udah bilang pengen olahraga terus, tapi excuse-nya banyak, aku ngerapiin rumah dulu ya lalalala gitu kan. Aku habis puasaan nanti ya, itu yang tahun lalu sampai sekarang mau puasa lagi udah nggak jadi-jadi gitu kan. Tapi saya nggak pernah. Mungkin 1 tahun puasa dia. Saya nggak pernah ngejudge ataupun menanyakan kok nggak jadi olahraga, harusnya olahraga ini, nggak pernah. Jadi memang itu prosesnya, mungkin ada yang bisa lebih cepat, maksudnya termotivasinya cepat, habis kepengen langsung olahraga, ya bagus gitu. Tapi misalkan enggak ya jangan gitu, jangan dijudge apa-apa, itu progresnya dia begitu gitu, proses perjalanannya dia seperti itu. Jadi ya kita edukasi terus, ayo mbak nggak apa-apa ini gini tanpa harus ada paksaan gitu. Jadi biar jalannya mereka nantinya konsisten gitu. Berarti orang, maksudnya itu juga apresiasi kecil lah untuk orang itu bisa, kayaknya aku pengen di olahraga, tapi untuk menstimulasi orang itu supaya pengen olahraga berarti penting untuk konten-konten edukasi masalah fitness, apalagi influencer fitness sangat penting sekali memangnya ada di dalam sosial media. Ayo mbak gitu, tapi tanpa kita memaksa atau nge-push dia, karena kalau kita biasanya nge-maksa atau nge-push bakalan lari kan. Jadi ya memang harus kesadaran dari diri sendiri. Ada yang mungkin sadar langsung, termotivasi langsung, oke, aku daftar member gym gitu. Tapi ada yang butuh prosesnya lama banget, ya nggak apa-apa, itu proses perjalanannya mereka, kita harus appreciate juga gitu. Menarik ini. Berarti nanti next konten kita bahas tentang ini deh, tentang apa influencer fitness deh nanti. Apalagi sebagai Coach Citra juga. Thank you Coach Citra sudah hadir di sini. Terima kasih.